Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Selamat datang di channel saya, Bambang Purnomo. Jangan lupa di subscribe vlog channel ini ya. Senang banget, hari ini saya pengen review lagi buat teman-teman. Mungkin pengen cari inspirasi mengenai yang pengen bangun rumah, atau pengen cari inspirasi menata rumah, atau pengen cari informasi dan sharing mengenai desain rumah, bisa lihat video ini. Nah, kali ini saya pengen sharing mengenai rumah townhouse 2 lantai ukuran 8 kali sekitar 8 kali 15 meter ya. Jadi saya akan sharing ke teman-teman, mungkin informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Ikuti video ini dan tonton video ini sampai selesai ya. Oke guys, langsung saja. Ini di bagian depan. Jadi perumahan ini berada di daerah Kota Bengkulu, khususnya di daerah Kebun Kenanga. Nama perumahannya Kenanga View. Jadi di sini ada tanaman yang saya tanam buat tanaman sayuran. Nah, untuk parkirannya sendiri ini 2 lantai. Jadi di atas ini saya gunakan untuk tanaman jambu dan kelengkeng. Nah, di bawah ini ada 2 parkiran mobil ya guys. Nah, kemudian di sini ada tanaman. Jadi kebetulan saya sama istri saya suka tanaman yang hijau, artinya biar lebih indah dan lebih cantik. Nah, kalau di sisi ini kita buat taman dan ada lampu taman sehingga kalau malam bisa terang. Termasuk di garasi ini kita tambahkan 1, 2, di sana ada lampu juga. Di sini ada lampu juga, jadi cukup terlihat terang ya guys. Nah, ini tamannya, rumputnya masih mulai tumbuh ya, karena baru ditanam sekitar sebulan yang lalu. Namun kita rawat terus, kita siram setiap hari sehingga bisa terlihat cantik ya guys. Nah, kemudian ini ada pintu masuk dan ini ada footstep ke sana biar nggak mengganggu taman. Ini ada kita kunci biar lebih aman. Kemudian ini ada gudang ya, ada gudang di sini. Ini yang saya gunakan untuk menyimpan barang dan menaruh motor, sepeda motor di sini ya guys. Oke, kita pengen lihat ke gudang yang di samping garasi. Nah, di sini saya gunakan untuk menaruh barang-barang ya guys. Ini ada sepeda motor saya yang taruh sini biar lebih aman. Itu ada beberapa perlengkapan aki, segala mesin air dan bekas-bekas servis mobil. Jadi ada sepeda juga, jadi kita taruh di sini lebih aman juga. Jadi ada pintu, ada kunci, jadi aman seperti itu ya guys. Walaupun ada satpam juga, kita tetap harus jaga keamanannya dengan tambahan-tambahan kuncinya ya. Mantap. Ini taman kita, ini adalah view dari depan. Dan saya tambahkan awning di sini biar nggak begitu panas dan lebih kalau misalnya hujan juga nggak tempias seperti itu. Ini tampilannya di depan ya. Jadi ini kalau posisinya dari Simpang 5 Kota Bengkulu sangat dekat banget. Jadi kita mengambil rumah ini juga karena lokasinya yang strategis, dekat dengan kantor saya ada di Simpang 5 Bengkulu dan kantor istri saya di Pintu Batu di kampus Unihas Bengkulu ya. Jadi hampir setiap hari istri saya merawat bunganya. Jadi seneng banget bisa melihat bunga yang hijau-hijau gini, tanaman seperti ini jadi makin fresh seperti itu. Nah, di sana ada tangga, nanti kita lihat yang menuju ke atas untuk melihat view dari atas seperti apa ya. Nah, di ruang depan ini juga saya taruh kursi jati, jadi kita bisa duduk-duduk sini, dan kalau misalnya ada tamu untuk sementara bisa duduk di depan juga.
sambil melihat pemandangan view taman yang asri dan cantik. Tentunya juga bisa menghilangkan stres sambil bermain sama anak dan istri ya guys. Kita langsung saja menuju ke sini. Nah memang saya pengen rumahnya ini banyak ada kaca-kaca, jadi lebih banyak matahari masuk sehingga kita lebih nyaman dan udara pun juga banyak masuk seperti itu. Kita langsung saja masuk ke rumah ini, ke rumah townhouse ini. Baik, di sini kita tata sedemikian rupa. Di sini di pintu masuk ini ada sepatu kita. Kemudian di sini ada kursi tamu ya seperti itu. Kemudian ini untuk tangga ke atas. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya kayak poster-poster belajar anak, karena saya punya anak 3 tahun, jadi di sini kita taruh poster yang dimana bisa sambil ngajarin anak. Nah kemudian di sini di bawah tangga kita buat partisi dengan menggunakan pembatas seperti ini, HPL ya, sehingga lebih cantik dan kita bisa memaksimalkan untuk menaruh barang-barang seperti koper dan sebagainya ya. Nah kalau di sini tempat saya biasanya duduk-duduk bareng, hangout sambil ngecek email atau makan cemilan di sini bersama istri dan bersama anak ya. Nah kalau di sini ada ruang TV. Di sini sambil biasanya anak kecil kan suka main sambil guling-guling sambil belajar di sini ya, di sini. Ini penampilannya. Nah, kalau di sini saya taruh lemari, di mana lemari ini lemari jati dan isinya saya isi souvenir ketika saya berkunjung ke traveling ya, ke negara-negara lain gitu. Bisa saya kumpulin souvenir kecilnya sebagai kenangan-kenangan ketika saya jalan-jalan seperti itu. Nah, di sini ada kursi jati juga, ada wadah minum ya, mungkin seperti ini tampilannya. Jadi memang saya banyak pintu, di sana ada pintu, di belakang ada kaca, jadi lebih terang ya. Kita lanjut lagi di sisi di lantai bawah ini ada kamar. Ini kamar saya dan istri. Ada lemari, kemudian ada tempat tidur. Kenapa tempat tidurnya di bawah? Karena memang ada anak kecil itu kalau tidurnya pakai sofa yang bertingkat tentunya sangat bahaya, bisa jatuh, apalagi lagi lasak-lasaknya ya. Ada meja, ada tempat sampah dan juga ada tempat pakaian kotor seperti ini, sederhana aja. Kemudian di sini ada kamar mandi. Nah kamar mandi seperti ini ya. Nah, ada kloset duduk dan kita menggunakan shower ini ya. Dan untuk airnya saya menggunakan untuk jaga-jaga ada sumur bor. Kemudian juga ada PDAM yang saya gunakan untuk mengasih tandon air di atas, di lantai atas, sehingga kalau misalnya pun PDAM ada kerusakan atau sumur bor ada kerusakan, kita ada backup seperti itu. Nah ini ada ruang TV ya, tempat duduk sambil nonton TV, ada lemari kecil sekaligus untuk kita gunakan sebagai tempat untuk menaruh televisi dan ya figura guci kecil ini seperti itu. Nah ini ada lemari jati juga yang saya gunakan untuk menaruh dispenser. Nah kenapa dispensernya dibalik? Karena punya anak kecil, jadi dia suka mainin yang buka tutup airnya, jadi kita balik seperti ini biar menghindarkan jangkauan, karena airnya pasti akan banjir kemana-mana ya. Kemudian ada kulkas seperti ini ya, ada beberapa tempelan kulkas yang ya kita kumpulkan ketika kita ya traveling sedikit-sedikit. Kemudian nah ini untuk meja makan yang kita gunakan ya nggak banyak, yang kecil aja, ada 4 kursi. Ini biasa kita gunakan untuk makan dan naruh makanan ya. Hari ini ada pisang goreng, ada sambal juga. Tadi Bude yang bantuin di rumah masak sambal sama pisang goreng.
Nah ini ada wadah tisu, makanan dan segala macam. Nah ini ada wadah piring juga. Di sini ada meja ya untuk perlengkapan dapur lah ya guys. Nah selain kulkas, kami juga punya freezer. Ini tujuannya untuk menaruh stok makanan karena selama pandemi ini kita harus banyak stok makanan. Jadi kita taruh di freezer ini lebih luas karena kalau di kulkas yang di sana itu lebih kecil space-nya. Jadi kalau untuk yang di freezer kita taruh di SRA freezer yang ukurannya lebih besar. Nah ini ada stok gas, kemudian juga ini ada kompornya, gasnya ada di sini. Kemudian ini biasa perlengkapan dapur ya. Ini ada exhaust juga. Nah di sana ada kompartemen-kompartemen yang bisa digunakan untuk menaruh bumbu, piring dan sebagainya. Ya seperti itu. Ini wastafelnya. Ya seperti itu kurang lebih dapurnya ya. Ini ada untuk melihat ke belakang dan pencahayaannya biar masuk. Jadi memang tujuan saya membuat pintu jendela yang banyak itu adalah untuk membuat udara semakin banyak masuk dan pencahayaan juga masuk, sehingga kita kalau siang tidak membutuhkan, sampai sore tidak membutuhkan lampu ya. Jadi penerangannya dari matahari sehingga lebih nyaman, udara banyak masuk dan nggak pengap. Nah di lantai bawah ini juga ada kamar mandi tamu yang bisa digunakan. Ada kata kamar mandi lain yang bisa kita gunakan. Di sini ada perlengkapan pel, ada WC jongkok, kemudian ada tempat ember air ya. Oke, kita matikan dulu. Kemudian di sini, nah kalau di sini masih gudang ya guys. Nah, masih gudang, masih berantakan, masih belum dirapikan. Ini banyak mainan si adik anak saya, masih ngebayin karena kadang dia ngambil mainan mau diberantakin karena masih anak kecil ya. Jadi ini tas-tasnya masih kita harus rapikan lagi, lemari-lemari sebagian yang kita harus rapikan lagi. Total kamarnya sendiri itu ada 4 kamar. Jadi di sini ada kita buat, saya memang nggak mau membuat partisi di kamar, di ruang tamu dengan ruang tengah ini karena pengen terlihat lebih luas dan lapang. Karena terlampau banyak partisi juga kadang mengganggu anak, kebetulan punya anak kecil yang suka lari sana lari sini, anak cowok, sehingga kita lebih baik yang plong sehingga lebih terlihat luas dan lebih nyaman. Kemudian juga dapurnya juga plong, hanya pembatas ini biar ada pemisah antara dapur dan ruang keluarga dan ruang tamu ya. Oke, ini salah satu spot favorit saya juga. Di sini suka duduk atau gelar karpet sambil gelar kasur karena di sini memang sangat sejuk banget. Jadi di sebelah sini adalah kolam ikan sehingga membuat suasana di sini sangat dingin dan sejuk. Di sini juga saya kasih awning ya, awningnya biar sejuk. Nah di sini ada lantai yang cukup luas. Di sini ada mainan asat, ada sepeda, ada kursi ya seperti itu. Saya pengen buat tambah sofa lagi, cuman sambil tunggu cari uangnya dulu. Nah di sini ya sama yang di depan, yang buat tamannya sama. Jadi memang saya nggak mau buat kolam kemarin. Kenapa? Karena kalau misalnya buat kolam banyak nyamuk nantinya kalau kita nggak rajin ngerawat. Jadi ya sudah, saya pengen tanaman hijau aja. Kita langsung coba ke parkiran di atas garasi mobil ada apa dan view-nya seperti apa ya. Ini tanaman hijau yang kita tanam. Nah ini rumput gajah yang masih belum full tumbuhnya, cuman ya semoga kita siram setiap hari, semoga cepat nutup tanahnya sehingga lebih cantik lagi ya. Ada beberapa tanaman yang kita tanam. Oke, kita ke atas sana. Di sana ada gudang dan tangga ya. Di sini ada beberapa footstep ini gunanya agar tidak merusak rumput ya guys. Jadi pada saat menyiram atau berjalan seperti itu. Nah kalau di sini memang kita kunci biar lebih aman, secure, agar ada ruang privasi kita. Apalagi di sini townhouse ya. Jadi kita bisa batasi orang keluar masuk. Nah kalau di sini ada alat-alat tukang saya, ada cat segala macam. Jadi ini ada tangga juga. Memang saya taruh untuk
perlengkapan perkakas tukang saya sehingga lebih rapih ditaruh sini. Nah di sini ada, saya kemarin kebetulan belajar untuk ya menanam kangkung di media seperti ini, dan di dalamnya ada ikan lele juga. Nah ini ada pakan sama pupuknya seperti itu. Nah ini kayak biasa ada perkakas tukang. Jadi teman-teman setiap rumah itu perlu yang namanya gudang mini, ada gudang kecil yang digunakan untuk kita menyimpan media-media atau ya kayak ini alat cuci mobil, kursi yang mungkin bisa kita simpan di sini, atau barang-barang yang kita simpan dan sewaktu-waktu bisa kita gunakan. Nah ini biasa, ini sangat penting ya, karena setiap hari kita harus nyiram pagi dan sore agar tanamannya terlihat cantik. Nah ini view-nya kalau dari sini teman-teman bisa lihat, kita buat awning di sini juga biar teduh dan nyaman ya buat keluarga seperti itu. Kita langsung saja naik ke Oke guys, jadi ini sebenarnya pengen saya buat kayak pintu kecil gitu, karena si adik kan masih lagi lasak-lasaknya, jadi harus kita kasih pagar biar dia nggak main tangga ke atas, takutnya jatuh. Jadi sementara saya kasih papan seperti ini. Kita naik ke sini tangganya. Nah ini view yang kita lihat dari sini. Ini taman yang di depan tadi, ada lampu, kemudian taman-tamannya ya. Nah ini dari atas ini. Nah ini ada yang saya ceritakan tadi, ada kolam ya guys. Nah di sini ada lampu, di sana ada lampu, jadi kalau malam juga terlihat terang. Jadi usahakan pencahayaan di rumah itu cukup terang sehingga nggak spooky dan lebih nyaman ya guys. Nah ini yang saya senang juga di sini. Nah dengan adanya kolam ini mengakibatkan rumah kita lebih teduh dan lebih dingin seperti itu. Nah ini kolamnya, kolam ikan ya guys. Nah di sini ada tanaman yang saya tanam. Ini lengkeng, udah di dalam pot ya medianya. Ini kita siram tiap hari. Ini ada yang sudah sedikit berbuah ya guys. Kemudian ini ada jambu, kita tanam di media pot juga. Nah ini ada yang sudah mulai berputik ya, sebentar lagi semoga berbuah. Nah kalau di sini ada kayak biasa aliran. Nah di bawah tadi saya tanam tanaman, nah itu mau ditanam juga biar hijau seperti itu. Nah ini pemandangannya ya guys. Oke guys, mungkin itu yang di atas, masih banyak space yang bisa saya gunakan untuk bercocok tanam lagi. Tanaman dalam tabula pot ya, tanaman dalam pot. Yang penting bisa menghijaukan dan tentunya juga menghasilkan untuk bisa dikonsumsi seperti itu. Nah ini memang saya pengen ngambil hook ini karena ada space tanah yang tersisa yang bisa kita gunakan untuk taman dan lebih luas seperti itu. Nah rumahnya 2 lantai, tadi kita review yang bagian bawah. Sekarang kita review di bagian atasnya ya. Nah untuk jemuran kita ditaruh di atas, jadi budenya yang bantuin kita di rumah setrika dan nyucinya di atas biar tidak terlihat jemurannya seperti itu kan. Oke kita langsung ke bagian atas ya. Kita udah di ruang sini lagi, kita akan ke atas. Nah di sini ada ya kayak sepeda-sepeda anak, mobil-mobilan, ada tempat kursi juga, ada papan tulis buat anak belajar ya. Oke kita langsung aja langsung ke lantai atas. Ini penampakan dari sudut sini, jadi dengan pencahayaan yang bagus. Dari ujung sana ada jendela kaca, di sini ada pintu, di sana jendela, ada pintu lagi, jadi pencahayaan cukup sehingga terang dan lebih segar seperti itu ya. Kita ke lantai 2. Nah untuk bagi orang tua yang memiliki anak tentunya ini sangat penting, apalagi anaknya masih kecil, sehingga dengan adanya ini kemarin saya buat untuk penutup tangga ini biar anak saya nggak main ke atas tanpa sepengetahuan orang tua ya. Kita langsung saja. Oke. Nah di sini teman-teman
bisa lihat di bawah tadi ada dua kamar. Nah untuk di atas sendiri ada dua kamar juga, jadi totalnya ada 4 kamar ya. Kita mulai dari depan dulu. Nah di balkon atas ini kita bisa melihat view ke samping dan view ke depan. Nah di sini penampakan atapnya. Nah di sini teman-teman bisa lihat. Nah di sini saya berikan awning yang tadi biar nggak teduh juga. Nah di sini view yang bisa saya lihat dari sisi ini ada kolam yang tadi. Ini parkiran garasi buat 2 mobil. Kita buat permanen dengan cor beton seperti ini. Nah ini untuk view perumahan Kenanga View ya, seperti ini. Oke, jadi di sini bisa kita duduk-duduk, buat pasang sofa atau buat tempat bercengkrama bersama keluarga. Nah di sini ada 2 kamar. Dan di sini juga saya buat space buat memang nanti kedepannya di sini ada kayak mungkin ruang entertainment, kemudian juga perpustakaan mini karena memang istri saya dosen dan tentunya suka baca untuk bahan ajar dan juga buku-buku saya kita taruh di sini. Cukup panjang lemarinya, bisa memuat beberapa buku, masih banyak space yang belum kita susun lagi. Nah seperti ini ya. Ini ada kursi sofa-sofa dan ini kasur yang bisa, ya namanya ada anak kecil kita harus membuat senyaman mungkin jadi bisa bermain sangat nyaman. Nah di sini ada WC juga, jadi kalau ada saat misalnya kita di lantai atas juga ada WC duduk juga ya guys, dan juga ada shower juga. Kita langsung ke kamar yang pertama yang di atas ini. Di sini adalah ruang kerja saya. Jadi kalau misalnya capek kerja, saya bisa guling-guling di sini, bisa sambil rebahan ya guys. Apalagi selama 3 bulan ini work from home mengakibatkan saya banyak harus stay dan bekerja di rumah ya, seperti itu. Nah ini saya buat jendela ada 2. Saya mau jendela 2 ini ke developernya karena saya mau pencahayaan yang banyak, sehingga rumahnya juga lebih banyak pencahayaannya sehingga lebih cerah dan nggak gelap ya. Nah ini ada laptop saya, ada laptop ini display buat kerja, ada laptop juga, ada laptop berapa buah. Ini juga laptop, ada iMac saya yang saya gunakan sambil ngedit video buat di YouTube. Kadang juga istri saya kerja di sini buat materi dan untuk bekerja secara online untuk ngajar, karena juga mahasiswa saat ini bekerja secara online. Ya ini juga ada air cooler biar nggak terlampau panas, seperti itu ya. Ini ruangannya yang di tengah. Nah di sini juga ada kamar satu lagi guys. Ini masih belum kami publikasikan karena masih punya anak juga kecil juga. Di sini juga sebagai kayak gudang ini juga. Ini ada beberapa buku, barang-barang, ada TV juga yang masih belum kita pasang, dan kardus-kardus iMac, ada figura-figura yang belum kita pasang. Nah ini juga kita taruh teralis, jangan lupa biar lebih aman rumahnya, seperti itu. Lumayan nih kamarnya, buat kamar anak juga bisa kita gunakan di sini. Nanti saya rapikan lagi biar lebih nyaman, seperti itu. Nah ini tampilannya ya teman-teman. Oke, saya buat banyak jendela dan pintu biar lebih cerah ya. Nah ini untuk tangga ke bawah tadi. Ini adalah untuk ruangan jemuran dan ruang setrika Bude yang bantuin di rumah. Nah di sini ada awning, kita kasih teralis biar aman ya. Nah di sini ada mesin cuci. Nah jemuran kita taruh di atas biar nggak terlihat orang, karena kan pakaian pribadi, jadi kalau terlihat orang kan sungkan, jadi kita taruh di atas. Jadi juga Bude juga bisa kerja lebih nyaman di atas, tidak mengganggu yang di bawah. Di space juga di atas juga sebenarnya cukup luas ya. Ada sapu, ada mesin cuci. Di sini juga ada air, ada ini ya pipa buat air. Nah kalau di treadmillnya ada di atas. Nah seperti ini.
sangat nyaman banget. Di sini ada masih tanaman-tanaman pisang segala macam. Jadi kadang saya suka main di sini di atas bersama anak. Nah, ini view dari sini ke taman depan, taman samping ini sama ke garasi ini ya. Ya lumayan buat ada 4 kamar. Nah, ini ada view kolamnya ya seperti itu. Nah, kalau di belakang sini adalah kayak kali kecil gitu. Ya, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti itu, jadi buangan air juga lebih aman. Seperti itu ya. Nah, senangnya saya tinggal di sini sebenarnya adalah dekat dengan pusat kota, dekat dengan pantai, dengan kantor saya juga. Kemudian juga yang pasti di sekitar sini juga banyak masjid seperti itu. Jadi pada saat waktu sholat yang pasti ada suara azan, suara orang yang ngaji juga. Jadi suasananya sangat homey, sangat nyaman banget. Ya seperti itu. Mantap. Oke guys, mungkin itu aja review kali ini. Jadi mungkin ini bisa menjadikan referensi buat teman-teman ketika membangun rumah atau mencari inspirasi ketika mendesain rumah atau ingin membuat ya desain dari awal dan pengen membangun atau pengen membeli rumah jadi cuman pengen didesain sedemikian rupa sehingga rumahnya lebih nyaman, asri, tampak hijau, kemudian juga nyaman buat keluarga. Ya, semoga sharing review rumah townhouse 8x15 bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Terus semangat, terus kreatif, jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa subscribe channel ini. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.